Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisar Teddy dengan NIM 121400588 dari kelas jaringan komputer RC. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yang diberikan, yaitu mengkonfigurasi routing dinamis menggunakan BIP atau EIGRP. Di sini ada spesifikasi dari tugasnya. Dengan jaringan sebagai berikut, kita memerlukan 3 router, 3 switch, dengan masing-masing switch dihubungkan dengan minimal 2 end device, dan satu switch terhubung dengan satu server yang akan digunakan sebagai DHCP. Untuk jaringan sebelah kiri itu menggunakan subnet /24 dan jaringan tengah menggunakan subnet /25, sedangkan jaringan kanan menggunakan subnet /26. Di sini server yang tadi pada router atau switch sebelah kiri akan menjadi server DHCP, sehingga semua end device akan merequest IP melalui DHCP server tersebut. Baik, sini akan kita buat terlebih dahulu. Kita tentukan semua perangkat-perangkat yang diperlukan. Untuk routernya, saya menggunakan PT router. Kita pasang 3 PT router. Oke. Selanjutnya switch 3 buah. Kita menggunakan switch 2960. Kemudian end device, satu server, yang sisanya PC. Oke. Berikut perangkat yang kita perlukan. Kemudian kita sambungkan menggunakan kabel. Di sini untuk dari PC0 ke switchnya kita hubungkan ke fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 03. Kemudian dari servernya terhubung ke switch dengan switchnya di fast Ethernet 02. Kemudian dari switch ke routernya dari fast Ethernet 01 menuju fast Ethernet 00. Lakukan juga hal yang sama dengan end device lainnya. Oke. Ke 03, ke 02, kemudian untuk yang 01 ke router, ke 00. Oke. Selanjutnya kita menghubungkan router ke router. Dari router 0 kita hubungkan dengan serial 2 ke serial 2 juga. Kemudian ini menggunakan kabel serial ya, serial DCE. Dari ini serial 30 ke serial 30 juga. Kemudian untuk sisanya tergantung dengan sisa port serialnya, serial 30 ke serial 02. Oke. Jadi kita sudah menghubungkan semua perangkat yang kita perlukan, sudah terbentuk juga topologinya. Selanjutnya kita akan mengatur, mengkonfigurasi router. Dari router 0 kita konfigurasi di fast Ethernet 00 nya kita hidupkan on.
port status, kemudian IP configuration-nya 192.168.10.1 dengan subnet max itu 255.255.255.0. Kemudian ke serial 2/0 nya kita hidupkan, kemudian kita ubah clock rate-nya menjadi 64.000. Selanjutnya untuk IP configuration-nya kita tetapkan dengan 192.168 kemudian 1.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.252. Oke, selanjutnya untuk serial 30-nya kita hidupkan, kemudian kita ubah clock rate menjadi 64.000, kita isi IP configuration-nya 192.168 kemudian 3.1 dan ini kita ganti menjadi 252. Oke. Selanjutnya kita pindah ke router 1. Router satunya fast ethernet kita hidupkan dan kita atur IP configuration-nya menjadi 192.168.20.1 dengan subnet mask-nya 128. Di serial 2-nya kita hidupkan, kita ubah clock rate-nya menjadi 64.000, lalu kita atur atau set konfigurasi IP-nya menjadi 192.168.1.2 dengan subnet mask-nya 252. Kemudian serial 30-nya kita hidupkan, kita ubah clock rate-nya jadi 64.000, lalu kita isi 192.168.2.1 untuk IP address-nya, subnet mask-nya kita tetapkan 252. Oke. Kemudian kita ke router 2. Router 2-nya ke fast ethernet 0 kita hidupkan, lalu kita set atau config IP-nya menjadi 192.168.30.1 dengan subnet mask-nya adalah 192. Kemudian kita ke serial 20 kita hidupkan, lalu kita ubah clock rate-nya menjadi 64.000, kita isi IP configuration-nya 192.168.3.2 dengan subnet mask-nya 252. Oke. Selanjutnya kita ke serial 30 kita hidupkan, lalu kita ubah clock rate-nya menjadi 64.000, kita isi 192.168.2.2 dengan subnet mask-nya 252. Oke, kita sudah isi, kita cek lagi, ini 2.2 dan ini 3.2, ini 30.1.192. Oke, kita cek ke router satunya ethernet 0 20.1.128 kemudian 122.252, di sini 21.252 sudah hidup semua juga. Kita ke router 0 fast ethernetnya 10.1 udah hidup, kemudian 0 serial 2/0 nya 11252 udah hidup juga, serial 30 nya 31252. Oke. Kalau sudah mengkonfigurasi maka semuanya menjadi hijau. Lanjut kita ke servernya, kita konfigurasi juga. Pertama kita atur default gateway-nya menjadi 192.168.10.1 dengan DNS servernya 8.8.8.8. Kemudian kita ke fast ethernet 0. Nah, di sini kita hidupkan, sudah hidup, kita atur IP-nya menjadi 192.168.10.2 dengan subnet mask-nya 0 di ujung. Selanjutnya di sini kita ke mengatur atau mengkonfigurasi DHCP-nya. Kita ke bagian services,
ke DHCP, lalu kita di sini kita hidupkan, terus kita ubah menjadi 192.168 10. Di sini 1, kemudian di sini 8. Nah, kemudian untuk di bagian sini kita tetapkan seperti ini. Di sini server pool ini tidak bisa dihapus ataupun tidak bisa dihapus, maka kita manfaatkan sebagai pengatur untuk di sebelah kiri, di bagian kiri kita save, kemudian kita tambahkan lagi untuk full name sebelah, kita atur dulu untuk yang tengah, kita namai MIP dengan default gateway nya yaitu 20, lalu startnya kita mulai dari IP 20 juga, dengan maksudnya di ujungnya kita masukkan 128. Oke, karena 128 itu untuk prefix 25 kita add, lalu kita tambahkan untuk bagian kanan kita namai right, default gateway nya dari 30 dengan start IP address-nya 30 juga, lalu subnet masknya kita ganti menjadi 192, lalu kita add. Selanjutnya kita akan memasukkan IP address helper, kita masukkan di router 0 ke CLI nya, lalu di sini pertama kita dari awal dulu ya. Nah, setelah masuk ini sudah di enable, kemudian kita ke konfigurasi untuk terminal conft, kemudian kita masukkan, kemudian di sini kita masukkan untuk interface pas ethernet 0/0. Nah, kita inputkan IP helper strip address 192.168.10.2. Oke, kita lanjut ke router 1. Di sini router 1 kita ke CLI juga, kemudian kita mulai dari awal ya, kita exit dulu. Nah, kemudian kita ke enable sudah, kita ke configuration terminal, kemudian kita masuk ke interface f0/0 dan kita IP helper address 192.168.10.2. Oke, lanjut kita ke router 2. Ke router 2 juga sama, kita ke CLI dulu, kemudian kita mulai dari awal ya. Nah, kita masuk ke configuration terminal, kemudian kita interface f00, kemudian kita ke IP helper address 192.168.10.2. Oke, setelah kita mengkonfigurasi IP helper address-nya, kita masuk ke konfigurasi untuk EIGRP nya. Kita ke router 0, kemudian kita ke CLI lagi, kita masuk ke konfigurasi terminalnya, kita exit dulu. Nah, sini sudah masuk ke konfigurasi terminal ya di sini teman-teman. Lalu kita masukkan router EIGRP 1, kita enter, kemudian kita masukkan network
192.168.10.10. Nah, di sini kita masukkan wildcard masknya 0 0 0 255. Kenapa? Karena ini kan tadi awalnya 255 255 255.0. Nah, kita balik menjadi 0 0 0 255. Oke, kita lanjut. Kita masukkan juga network 192.168.1.0 0 0 0 3. Lanjut, kita masukkan juga network 192.168.3.0.0.0.3.0.0.0.3. Oke, sudah. Kita beralih ke router 1. Kita masuk juga ke CLI-nya, kita masuk ke konfigurasi terminal. Ini udah masuk ke konfigurasi terminal. Terus kita lakukan hal yang sama, router EIGRP 1. Kita masuk ke network 192.168.30.0. Oke, kemudian kita masukkan wildcard masknya 000.127. Oke, lanjut 192.168.1.3. Dan nah, di sini sudah terlihat ada netboard, berarti terhubung ya ke router sebelahnya. Kita masukkan lagi 192.168.2.0.0.0.3. Oke. Kita lanjut ke router 2. Kita masuk juga ke konfigurasi terminal, kita keluar dulu. Kemudian kita masuk ke router EIGRP 1. Kita enter, kita masukkan network 192.168.30.0. Kemudian kita masukkan wildcard masknya 0.0.063. Kemudian kita masukkan lagi network 192.168.0.0.0.3. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi network 192.168.2.0.0.0.3. Oke. Selanjutnya kita akan merequest DHCP pada PC, pada end device lain server. Kita lihat apakah dapat request DHCP dari PC 0. Kita ke desktop, kita ke IP configuration, terus kita pilih DHCP. Ya, DHCP request successful. Di sini akan terisi IP address-nya 192.168.10.3. Kenapa dari 3? Karena pertama tadi kita set di servernya itu start dari 192.168.10.0. Sini untuk servernya sendiri itu ya memiliki IP 192.168.10.2. Kemudian untuk default gateway-nya 192.168.10.1. Jadi dia mulainya dari ketiga. Kita lanjut ke PC 1. Oke, di sini mengalami error ya guys ya, dimana DHCP-nya fail. Oke, kita evaluasi sebentar apa yang salah di sini. Mungkin untuk MIP-nya 192.168.20.128. Kita lihat di sini. Bentar. Di sini seharusnya
lihat lagi. Coba kalau misalnya ini 192. Tetap fail ya. Coba kita lihat lagi untuk yang lainnya, apakah bisa. Sini mengalami fail. Kita lihat juga di sebelah sini, yang bagian kanan apakah fail juga. Sama. Kemudian di bagian sini oke, ini mengalami fail juga ya guys. Jadi kita lihat kira-kira apa yang salah di bagian sini. Kita lihat untuk servernya, kita mulai dari 1, ininya 0. Coba tetap tidak bisa ya guys. Apakah ada yang salah? Kita coba cari tahu. Mungkin kalau kita nggak ketemu kesalahannya di bagian mana, sini menjadi evaluasi bahwasanya mungkin terdapat selip ketika penulisan ataupun pengetikan kode, termasuk ke human error, ataupun ternyata teknisnya emang salah guys. Coba kita lihat lagi sekali lagi. Oke, mungkin di sini terdapat error. Harusnya kesalahannya terdapat di bagian router. Di sini sudah membahas. Oke. Coba kita menggunakan 128. Seharusnya bisa ya guys, karena teman-teman kita udah memasukkan di sini di servernya untuk subnext masknya di bagian tengah itu sudah tepat, harusnya 128.
kemudian ininya juga ada tepat default gateway 20.1. Kemudian kita bandingkan dengan IP address yang ada di sini, benar juga 92.168. Coba kita lihat di bagian ini 101. Kita lihat konfigurasinya juga. Oke. Mungkin kalau misalnya kita rubah di bagian sini apakah ada perbedaan. Untuk DNS servernya tetap 0, 0.0.0.0. Oke, kita coba-coba terus ya guys. Kemungkinan ada beberapa kesalahan. Siapa tahu nanti kalau kita coba-coba gini kita ketemu jalan keluarnya. Coba dulu apakah bisa. Oke, tetap nggak bisa rupanya. Oke, di sini karena terjadi kesalahan, saya rasa ini menjadi evaluasi untuk saya dan pembelajaran juga untuk saya, bahwasanya mungkin terdapat selip ataupun kesalahan pemahaman. Mungkin saya mohon maaf kepada Pak Hartanto sebagai dosen pengampu untuk kelas jaringan komputer RC. Mungkin sekian dari pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman yang lain tidak mengalami kesulitan yang seperti yang saya rasakan dan saya hadapi. Semoga ini terjadi hanya di saya dan saya akan berusaha untuk mencari jawabannya. Mungkin sekian, saya ucapin terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.